Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita kembali lagi bersyukur dan bersuka cita karena hari yang baru yang Tuhan sediakan. Hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulai semua aktivitas kita dan menerima banyak berkat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari yang baru. Pagi hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan untuk belajar kembali tentang firman-Mu. Bicaralah Tuhan, ajar kami, didik kami Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian untuk bisa mengerti apa rencana dan kehendak-Mu pagi hari ini. Kami siap mendengar kebenaran-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah harta duniawi bukan tujuan akhir. Diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 10-16. Beginilah firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada satu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Itulah kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini? Apakah mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya? Karena kita berpikir bahwa dengan memiliki harta kekayaan yang melimpah, hidup kita pasti akan terjamin dan kita akan bahagia seumur hidup kita. Siapa yang tak tahu tentang Salomo, seorang raja yang sangat terkenal dengan hikmat dan kekayaan yang berkelimpahan, justru menyatakan bahwa kekayaan duniawi adalah hal yang sia-sia. Ternyata memiliki kekayaan tidak dengan serta-merta membuat orang hidup dalam kebahagiaan. Bahkan Salomo mengatakan dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakpuasan terhadap uang dan kekayaan mendorong setiap orang untuk mencari cara bagaimana meningkatkan kekayaannya. Bekerja tanpa mengenal waktu, sampai lupa jam-jam ibadah, jam-jam doa, bahkan mengesampingkan perkara-perkara rohani. Ini adalah cara yang salah, dan menurut Salomo, itu adalah usaha menjaring angin. Harta kekayaan dunia bukanlah tujuan akhir hidup ini, sebab semuanya ini sementara saja. Tidak ada satupun yang kita bawa di dalam kekekalan nanti. Mari kita kelola waktu kita untuk kita membangun kehidupan kita di dalam kekekalan nanti. Jika kita diberkati Tuhan dengan harta, justru itu ada kesempatan kita untuk bisa berbuat baik, menjadi kaya di dalam kebajikan, suka memberi dan membagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu ada sesuatu harta yang kita kumpulkan untuk masa kehidupan yang akan datang. Apalah arti hidup di dunia ini jika kita punya banyak harta, tapi kita kehilangan nyawa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami menyadari bahwa hidup di dunia ini ada tujuan Tuhan. Kami menyadari bahwa harta dunia bukan tujuan akhir, tapi kami belajar untuk mengerti kehendak Tuhan di dunia ini. Agar kami tidak hanya sibuk mengumpulkan harta dunia, tapi kami berusaha untuk sibuk mengumpulkan harta surgawi yang bernilai kekal adanya. Pagi hari ini tak lupa kami mohon juga berkat Tuhan menyertai kami, memberkati kami dari pagi sampai malam nanti. Apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil, memuliakan Tuhan, dan hidup kami
diberkati untuk jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.